deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Katakan dari awal, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri pemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, oh Yesus, ku agungkan Kau sebab Kau besar, sebab Kau besar. Firman-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Kau Yesus, tiada seperti, sebab Kau besar, besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. No
For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one. Come on, semuanya. You are great, For God. you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 All the praises, all the glory, you are worthy, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hosana bagi Engkau ya Tuhan. Diberkatilah namamu. Kami bersuka cita untuk tahun yang baru, minggu yang pertama ya Tuhan. Dan begitu iman kami tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang memimpin hidup kami. Tuhan yang berjalan di depan kami. Dan Tuhan yang menepati janji-janjinya. Dan kami mau berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, tenanglah, berharaplah kepada Tuhan. Speak to us, Lord. Perkenananmu menjadikan kami menerima anugerah demi anugerah. Waktu kami sediakan hidup kami dan hati kami sepenuh hati, maka Tuhan disenangkan. Mari saudara, ibu bapa, kita angkat tangan kita memberi yang terbaik, penyembahan yang terbaik, syukur yang terbaik. Give thanks to His grace, oh my Lord. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, aku ada hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. You are everything for me. Terima kasih, oh, terima kasih Yesus. Tuhan memberikan kami roh pengenalan akan Engkau. Setiap telinga kami terbuka untuk firman Tuhan. Dan hati kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Semua akan berlalu tapi kasih akan kekal selamanya. Ajar kami untuk menangkap kasih-Mu yang besar itu Tuhan.
ada diam di dalam hati-Mu. Itu yang terbaik buat hidup kami. Karena selagi kami perlu, kami butuh, maka Tuhan ada di situ menolong kami. Bukankah Engkau yang berkata, Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau sekali-sekali tidak akan membiarkan kami ya Tuhan. Maka dari itu, kami mau datang pada Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk hidup kami. Dan kami naikkan syukur hanya kepada Engkau Tuhan. In the name of Jesus. Semua yang bersuka katakan, amin. Sebelum duduk kasih salam. Saudara bisa kasih salam kiri kanan, katakan selamat datang, selamat tahun baru. Again buat teman-teman, my new friend, for the first time you coming here. Saya mau ucapkan selamat datang buat Pak Erik ya. Selamat datang, dan ada Mr. Chandra dan keluarganya ada di sini ya. Tepuk tangan untuk mereka yang datang dari jauh, dari Australia ya. Dari Melbourne ya. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Nah, saya akan berbicara tentang murid yang dikasihi oleh Tuhan seperti apa yang pernah saya bagikan di minggu yang lalu. Siapa ingin dikasihi oleh Tuhan? Amin. Semuanya kita dikasihi Tuhan. Tapi kok Yohanes merupakan murid yang dikasihi oleh Tuhan? Yohanes tidak menulis bahwa dia adalah yang paling dikasihi, tapi dia menulis bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Pengakuan seperti ini adalah pengakuan seorang yang menyadari, he realized he loves so much by his Savior. Karena Yohanes menangkap sesuatu kalau dia menyadari dia begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka hidupnya tidak ada yang tersisa yang akan dia serahkan kepada Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan. Hidup ini berbicara bukan hanya menerima. Karena menerima itu berbicara bertumbuh. Tapi kalau kita bisa memberi, itu berbicara kita berbuah. Bisa katakan amin. Kita memberi manfaat kepada banyak orang. Kita membuat sebuah suasana berbeda. Karena memang semua orang suka menerima. Haleluya. Suka menerima ya. Apalagi di New Year saudara. Siapapun dia. Saya tahu Anda kenal lagu ini. Aku dan kau suka angpau. Gitu loh kan. Nah tapi saudara, apapun ceritanya Tuhan Yesus baik. Dia mengasihi kita semua. Bahkan dia sedang ingin mencurahkan kasihnya. Sampai kasihnya itu melimpah dalam hidup kita. Dan kita menyadari, Tuhan, aku sungguh dikasihi oleh Tuhan. Nah Yohanes, dia punya saudara namanya Yakobus. Dan Tuhan pernah kasih mereka sebutan anak Boanerges. Anak Boanerges. Ya. Itu tertulis di Markus 3 ayat 17. Kita baca satu ayat dulu. Markus 3 ayat 17. Nah sebelum Mario bisa menolong kita untuk membaca, dan Yohanes merupakan murid yang dikasihi dan dia menulis di kitab Injil Yohanes. Jarang ada yang bisa nulis gini loh, aku itu murid dikasihi. Nulis tentang dirinya sendiri. Ya. Berarti dia sadar, dia mengerti dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah ada lagi dia menulis di kitab 1, 2, 3 Yohanes. Dia berbicara apa?
Dia berbicara tentang kasih. Kasih Allah, kasih kepada manusia, dan kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah berubah. Ya, sekali lagi saya ulangi, Markus 3 ayat 17. Loncat dulu. Loh, Markus. Siap. Nah, jadi terakhirnya dia menulis kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu adalah kitab yang menyingkapkan peristiwa-peristiwa yang tersembunyi, rahasia misteri yang akan dinyatakan, sedang dinyatakan dan pasti dinyatakan di akhir zaman. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang melintasi histori, yang ada di histori, yang bekerja lewat histori dan menggenapkan rencananya di dalam histori. Sebab itu dia disebut Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita percaya dan kita ikuti, Yesus Kristus. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dunia, bumi, politik, finance, gejolak, pengetahuan, teknologi akan banyak berubah. Tapi firman Tuhan kekal dahulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Karena itu saudara, kita mau datang kepada Dia. Nah, James and John, the son of Zebedee. But Jesus nicknamed them. Siapa yang kasih nama? Yesus kasih nickname. Saudara ya, Tuhan tahu nggak kita semuanya? Tahu ya? Jadi semuanya pasti ada nickname-nya dari Tuhan. Ci Asim ada nickname-nya dari Tuhan. Tapi dia harus temuin nickname-nya ya. Nggak ada Alkitab nulis nama Ci Asim, nama nickname-nya apa, dikasih Yesus. Rudi ya, tidak ada ya. Apalagi Handi gitu ya. Nah, tapi ini loh yang disebut Yakobus dan anak Zebedius, ada nickname yang dikasih oleh Tuhan Yesus, namanya Sons of Thunder. Saudara pernah nonton film Thunder? Apa namanya? Satu yang bisa kuliah guru. Apa? Kok hafal semuanya? Thor ya namanya ya. Woi luar biasa ya. Nah ini disebut anak nama Boanerges dalam bahasa Yunani. Dan diterjemahkan di dalam arti Aram, bahasa Aram. Artinya anak-anak guru, anak-anak petir, anak-anak api. Nah nama menunjukkan karakter. Nama menunjukkan siapa diri kita. Dan Yohanes menemukan dan saudaranya menemukan bahwa diri mereka di dalamnya punya sebuah emosi, semangat api. Sebelum mereka mengenal Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menguasai diri dengan emosinya. Dengan karakter lamanya. Dan saya percaya di tahun 2026 saudara. Bukan tahunnya saja yang baru. Tapi hidup kita harus terus dibaharui. Hidup kita harus meninggal yang lama. Yang suka telat bangun, cepat bangun. Bangun aja kok susah. Enggak Pak, Tuhan Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, selamanya. Saya dahulu terlambat, sekarang terlambat, selamanya terlambat. Terus ada yang katakan, amen. Enggak bisa saudara. Ya, kita akan terus diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada sanksi sih. Kalau orang telat enggak ada sanksi. Tapi Tuhan senang lihat kita menjadi anak-anak yang sangat dikasihi, berkenan kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, Anda tahu bahwa ketika mereka tidak mau percaya kepada pemberitaan Injil dari Yesus Kristus, maka Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zabdi ini, pernah berkata gini loh, Tuhan, maukah engkau kami lakukan gini? Kami perintahkan itu api turun untuk hanguskan mereka semua. Saudara, engkau lihat loh. Ini sudah ikut Tuhan. Kalau orang gak terima Alkitab, masa Injil, kabar keselamatan, dia bilang gini, bakar aja hangus.
Tapi Tuhan polis dia. Ya, Tuhan poles dia. Tuhan bentuk Yohanes. Tuhan bentuk Yakobus. Karena dulu kalau mereka melihat orang nggak mau cinta Tuhan, orang nggak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia marah. Karena memang bawaan karakter dia. Tetapi Tuhan punya relation yang dekat dengan Yohanes. Yohanes punya relation yang istimewa dengan Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, maka dia adalah pembunuh saudaranya. Dia mempresent sebuah nilai value kasih di atas kasih, yaitu kasih Bapa surgawi. Kasih itu merubah hidup kita. Kita masing-masing punya kehidupan lama, karakter lama. Tapi barang siapa yang menyadari, yang realize, yang terbuka hati, terbuka hidupnya, yang tahu dia begitu dikasihi, maka Yesus mau katakan, kamu dan saya, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau murid yang dikasihi oleh Tuhan, akan nangkep kasihnya. Love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Apapun, dimanapun, caranya apapun. Kalau engkau dan saya tetap mengasihi, kita akan lihat Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Jangan berhenti mengasihi. Kasih tidak mudah. Kasih menanggalkan keakuan, ego. Kasih menanggalkan kesombongan. Kasih menanggalkan hidup yang lama, mengenakan hidup yang baru. Anda dan saya tidak bisa mengenakan baju yang baru, sementara baju yang lama masih engkau pakai. Maka disiplin yang Tuhan mau ajarkan, tanggalkan itu yang lama. Dan Tuhan kasih yang baru. Katakan, amin. Nah, suatu hari Tuhan mau memberitahu mana orang yang paling mengasihi Tuhan. Ada seorang perempuan yang berdosa datang menangis di kaki Yesus. Dia membawa buli-buli berisi minyak wangi yang sangat mahal. Di belakang kaki Yesus dia mengurapi, menuangkan, dia mengolesi kaki Yesus. Ketika dia mengolesi, hatinya semakin hancur. Lalu air matanya jatuh karena dia menyadari dia tidak layak. Maka kalau saudara membaca Alkitab, Alkitab mencatat dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Karena dia merasa tetesan air mata yang kena ke tangannya dan hinggap di kaki Yesus itu tidak layak. Lalu tiba-tiba dia sadar, dia ngelap dengan rambutnya. Dia usap dengan rambutnya. Saudara, tiba-tiba Yesus katakan dan bertanya kepada Simon, kepada Petrus. Simon, sini. Gua ingin ngomong sesuatu. Saya ingin kasih tahu lu sesuatu. Tuhan itu asik loh. Kalau kita nggak nangkep sesuatu, Tuhan udah kasih tanda, sign, Tuhan udah pakai si acong untuk ngomong ke lu, masih budek, Tuhan kasih ngomong sendiri. Amin. Ini Simon, gua kasih tahu ya. Apa Tuhan? Gini loh, ada dua orang yang berhutang. Satu utangnya gopecing. Kalau Indonesia gopecing, kalau di sini 500 dinar. 1 dinar itu 1 hari upah kerja. Kalau gaji lu 1 dinar itu equal dengan pembayaran sekarang $50, berarti itu kali 500 hari full kerja. Padahal setahun cuman sampai lak cap go 365. Itu wakil, bukan ake aja, wake. Bilang sama-sama, wake. Siapa yang suka duit di sini?
Ada orang bilang gini, Pak, bahasanya yang harus halus. Kalau orang yang banyak hutang, jangan sebut dia banyak hutang Pak. Jangan, banyak orang suka minjamin duit ke dia. Sama aja. Asik ya saudara ya. Nah, Tuhan bilang 500 dinar yang utang satu orang. Yang kedua utangnya 50 dinar. Simon, menurut kamu, mana yang lebih berterima kasih? Karena mereka keduanya dihapus hutangnya. Sekarang saya bertanya, mana? Ayo jawab. Yang gope atau 50? Kok ragu jawabnya sih? Yang 500, tahu gope? Kita di Amerika ya nih ya. Oh, $500. Coba, $500 lebih banyak atau $50? 1, 2, 3. Ulang kurang kenceng. 1, 2, 3. Wah, orang yang banyak loh utangnya. Yang dihapus itu paling berterima kasih. Nah, bukan banyaknya hutang. Tapi hal yang mustahil dilunasi. Yang gak bisa dibayar, yang gak bisa ditebus. Telah Tuhan katakan, aku membebaskan kamu. Aku merilis kamu. Kamu tidak ada hutang apa-apa. Karena aku mengasihi dan mengasihi. Kesadaran ilahi yang dari Tuhan. Mencintai seorang istri. Mencintai seorang suami. Nah, suami sadar bahwa dicintai, istri sadar dia dicintai, keluarga sadar bahwa mereka berharga. Anda dan saya butuh kesadaran ilahi. Sehingga kita tidak ngawur hidup ini. Katakan kiri kanan, jangan ngawur hidup ini. Tahu orang ngawur? Haleluya. Kesadaran dikasihi. Maka orang akan hancur hati. Orang akan punya sebuah kerendahan hati. Murid yang dikasih adalah dia yang menetap dalam kasih itu. Kedekatan menghasilkan kedalaman pewahyuan. Kedalaman pewahyuan. So, kenapa kita perlu pewahyuan? Pewahyuan itu adalah revelation. Revelation itu datang dari atas. Bukan dari university, bukan dari your experience, your life experience, tapi itu pewahyuan dari atas. Sebab itu Tuhan pernah berkata begini, berbahagialah orang yang melihat, berbahagialah orang yang mendengar. Tentunya ini memberikan sebuah pesan begini loh, ada orang yang punya mata, tidak lihat. Ada orang, bukan ada orang, semua kita punya telinga lah. Betul gak? Semua punya mata. Tapi pernah marahi orang enggak? Lu enggak lihat ya? Itu artinya apa? Punya mata enggak lihat. Terus kita pernah enggak dengar ini gua ngomong. Jangan lu ngomong terus. Orang yang suka ngomong terus jarang bisa mendengar. Haleluya. Yohanes. Siapapun kita nangkap satu. Untuk terima pewahyuan, izinkan Tuhan ngomong banyak dalam hidup kita. Amin. Izinkan Tuhan berbicara dalam hidup kita lebih banyak. Haleluya. Yohanes berbicara terang dan gelap. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi dia akan memiliki terang hidup. Injil Matius, Markus, Lukas tidak berbicara ini, tapi Yohanes, dia menemukan terang. Dia tahu Yesus adalah terang. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yohanes berbicara ini. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes mencatat, dia mendapat revelation. Dia berkata begini, barang siapa yang dari atas, dia di atas segalanya. Barang siapa berasal dari bumi, berbicara bahasa bumi. Dan berkata-kata tentang dunia, tentang kedangingan. Maka dari itu kita masuk ke gereja, kita dengar firman Tuhan. Semakin kecil kedagingannya atau nafsunya semakin besar. Kedagingan itu semakin menguasai seseorang atau dia semakin kecil. Yohanes Pembaptis juga pernah berkata, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Pastikan for your life. Tuhan lebih greater than you. Sehingga kita gampang untuk diarahin. Gampang untuk dididik. Gampang untuk diperkatai oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan itu baik. Hidup ini perlu revelation. Karena saat tidak ada jalan, Tuhan adalah jalan. Saat kita tidak menemukan sebuah pintu, Dia adalah pintu. Dan Dia menyediakan pintu yang satu dan pintu yang lain untuk terus keep opening for your life. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang bisa kita andalkan. Memang kalau ada duit lebih percaya diri. Betul sih? Betul apa enggak sih? Ada duit kan lebih percaya diri kan? Dibanding dengan tidak ada duit. Mana lebih baik? But money is not everything. You agree? Agree nggak? Saya pernah ketemu dengan teman. Dia ngomong, Pak Rudi Hartono, ya punya anak. Dulu sebelum dia bertobat, dia adalah juara All England berapa kali ya? 12 kali atau 9 kali ya, saya lupa. Tapi dia punya anak cacat. Dia pernah bilang begini, saya duitnya banyak. Tapi saya terbatas. Duitku tidak bisa bekerja in everything and in any area. Dan dia bilang gini, but I meet my God. Aku bertemu Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Kepadaku, kepada anakku. Bahwa kesembuhan di dalam rohani itu begitu penting dan begitu prioritas buat hidup kita. Apabila hidup kita punya revelation dari Tuhan, kita akan melihat apa yang tidak kelihatan oleh manusia. Amin. Seringkali kan kita main handphone gini loh. Di perjalanan di mobil nyetir ya. Banyak orang kan main handphone kan waktu stop lampu merah. Yang herannya lampu merah ditunggui, lampu hijau langsung jalan. Jadi orang gak sadar bahwa sudah hijau. Di klakson dari belakang. Sekali kurang, 2 kali, tanat. Baru dia sadar, udah jalan. Lalu dia ngebut, dia lebih cepat. Banyak kecelakaan terjadi karena ada yang melintas di depan dia gak lihat. Karena dia fokus yang lain. Betul. Hidup ini perlu fokus. Dan realize. Dia adalah roti hidup. Makanan yang kuberikan kepadamu akan bertahan sampai hidup yang kekal, kata Tuhan. Itu pewahyuan. Coba cek aja jantung kita, tidak ada katup yang nutup semuanya. Semuanya ada katup yang terbuka. Jadi kalau diumpamakan hati kita gak pernah akan puas. Pasti ada lobangnya. Seorang ahli teolog berkata, Bapak Stephen Tong dia berkata, hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati kita. Kalau yang kita cari yang di bawah,
maka akan ada saja bolong-bolongnya. Tidak puas. Dia adalah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di dalam terangnya, dia tidak akan pernah tersandung. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa. Yohanes berkata ini karena dia mengenal Yesus itu gembala hidup dan jiwanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang luar biasanya ketika Simon Petrus menerima kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Yang pertama lari ke kuburan selain perempuan. Perempuan ada Maria dan sebagainya, Magdalena. Saudara tahu siapa? Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes. Nah, Alkitab mencatat, kita tidak usah baca, Alkitab mencatat bahwa keduanya berlari untuk cepat menyongsong ke kuburan yang dikatakan sudah kosong. Di ayat yang berikut dicatat bahwa Yohanes lebih cepat nyampe. Untuk apa sih Alkitab mencatat yang detail kayak gitu? Udah nulis aja, mereka berdua lari ke kuburan lalu mereka nyampe. That's it, right? But why? Apa pesannya? Ternyata saya pelajari gini. Orang punya kasih, maka dia punya extra mile buat mengasihi. Orang punya kasih, dia akan bertahan lebih lama daripada yang lain. Petrus dipulihkan justru karena Yohanes yang berkata, waktu Yesus bangkit, itu Tuhan. Baru Tuhan bilang, Tuhan dekati Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Saudara tahu enggak? Kalau kita udah dipulihkan Tuhan dalam kasih Tuhan, murid dikasih, kita harus banyak memulihkan jiwa-jiwa. Kita harus menjadi berkat, katakan amin. Kita harus bertumbuh dari anak-anak menjadi orang dewasa. Kita harus meninggalkan yang namanya amarah. Kita harus meninggalkan namanya suka sakit hati. Kita enggak suka dong sakit jantung. Karena sakit hati akan sakit jantung itu sama, saudara. Kalau Anda minta obat, saudara, obat jantung kalau udah kena jantung, diminum seumur hidup. Kalau enggak dia jantungan terus. Jangan cari penyakit. Hati yang gembira adalah obat, katakan amin. Obat yang mujarab. Nah, kalau kita menerima kasih yang memulihkan hidup kita, maka kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan gembala yang baik. Tuhan telah memberikan kehidupan yang berlimpah. Perjumpaan rohani, divine encounter ini yang telah memulihkan hidupnya Yohanes. Murid yang dikasihi, engkau yang dikasihi. 2026. Saya berdoa, kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu apa yang sedang kita omon-omon dalam hidup ini. Sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus. Kita tahu apa yang kita sedang putuskan. Supaya kita memperkenankan hati Tuhan. Dengan apa yang kita bisa lakukan. Yang bersukacita berikan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang terakhir yang akan saya bagikan Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini, ini Yohanes murid yang dikasih, dia menutup dengan sebuah ayat perkataan. Baca semua ya, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu
memperoleh hidup dalam namanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Percaya dalam nama Yesus. Kita diselamatkan. Kita jadi berkat. Kita mendapat hidup yang kekal. Selama-lamanya. Kita bersyukur hari ini. Di tahun yang baru, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pemusik. Puji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood. Majesty is our God. To you, our hearts are open wide, and no one has seen from your great love. For you are worthy of it all. Christ Jesus glorified, because of sin love. Because our sinless Savior died, and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Oh, Christ Jesus paid it all. Mari behold, behold the glory of the Lord, a great high priest. the great high priest whose name is love. My life is written on his heart. Majesty is our God. Awake, mari kita bangkit. Kita datang kepada Tuhan. Awake, my soul, I bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is filled just by his blood. Majesty is our God. To you our heart, O Lord.
Karena itu saudara, aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, jauhilah penyembahan berhala. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Allah dalam hidupmu. Let's all, we put our life into His hand, di tangan kasih Yesus, untuk Dia ubahkan kita dari yang nafsani jadi rohani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahkan sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Di awal tahun 2026, the first week in the 2026, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, berkat-Mu ajaib Tuhan, mujizat-Mu, kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup. Kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan kepada kami, keberhasilan, kesuksesan, berbuah-buah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami undang hamba-hamba Tuhan yang melayani bisa maju ke depan. Kita akan menerima perjamuan kudus. Silakan duduk saudara. Haleluya. Behold, great high priest, the great high priest whose name is love. my life is written on His heart, majesty is our heart. Setiap orang yang percaya, ambil ini roti dan aku. Before the Lamb of God, my soul is purchased by His blood, majestic is our God. To you, our hearts are loved by wine, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sin Savior died, and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. We welcome. Mari kita welcome. Kita bangkit berdiri. Your name we highest praise, Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. From the glory to the greater and greatest glory in the Lord, in the name of Jesus. Amen. Mari izinkan kita diubah oleh Tuhan. Lembutkan hati kita. Tuhan Yesus segera datang kembali. 2026 masih sisa 362 hari. Anda siap dengan Tuhan. Amin. Dia akan meloloskan engkau
dari segala pencobaan, kesulitan, pergumulan. You need Him to open the heaven, to pouring His grace and love, fulfill your life. Katakan amin. Your family, your married, your son, your daughter, your business, you need revelation. Amen. Angkat ini roti. Tuhan berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. I love you, son and daughter. Kata Tuhan, engkau kukasihi. Kau tidak akan pernah lepas dari pengawasanku, kata Yesus. In any circumstances, I will be there with you. Kalau saudara percaya Tuhan manunggal dengan engkau, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Angkat ini cawan. Yang hebat itu Tuhan, bukan kita. Yang sanggup itu Tuhan. Waktu kita angkat tangan, Dia turun tangan. Dia bela hidup kita. Yang penting kita turut menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan akan beresin yang lain-lain. Kalau saudara percaya bahwa anggur yang kita angkat tinggi, cawan ini adalah tanda cinta dan persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu pergi memberitakan kasih Tuhan sampai Ia datang kembali. Amin. Mari minumlah bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus. Kita angkat tangan kita nyanyikan chornya. To you I had open wide and no one had any and lovely love for you are worthy of it all. Christ Jesus glorified, Jesus, because I've seen the Savior die and He rose from the dead. Hallelujah. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Let every heart, let every heart now rejoice. We welcome you in praise. We welcome in this place. Exalt your name, the highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Amen, amen. Kalau kami tinggal di dalam firman-Mu, pokok anggur yang benar, maka kami akan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam kami. You are Lord alone, walking within us to do a miracle, untuk melakukan mujizat-mujizat,
tanda-tanda yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk pesan-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, katakan amin. God bless you all.